Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan masalah mulailah berpikir bagian 2 ya. Memang mengapa saya tekankan demikian itu? Karena memang itulah nanti sampean akan merasa senang, bahagia, dan sampean akan merasa menyesal itu ya di dunia ini tentunya ya, amal-amal perbuatan dunia ini yang akan dinilai pada saat akhirat nanti, seperti itu ya. Oleh karena itu mulailah berpikir, apakah benar selama ini apa-apa yang telah sampean perbuat selama ini itu ya. Atau jangan-jangan sampean melakukan keburukan menurut Allah tapi sampean menilai baik ya. Oleh karena itu mulailah berpikir. Sebagaimana saya dulu juga pernah mulai berpikir ya seperti itu. Apakah apa yang saya lakukan selama ini sudah benar menurut Allah atau hanya benar menurut keinginan saya dan nafsu saya. Oleh karena itu kemudian saya mempelajari Al-Quran ya, dan ternyata setelah tahu dalam Al-Quran itu banyak perbuatan saya ya yang tidak sesuai dengan kriteria ajaran Al-Quran semacam itu. Padahal saya merasa saya sudah benar beragama ya. Tetapi ternyata menurut Al-Quran itu salah. Misalkan ya, dulu saya juga pernah berpikir seperti sampean bahwa melihat orang yang tidak beribadah, puasa misalkan, tidak menjalankan sholat 5 waktu misalkan, saya sangat benci ya, semacam itu. Ini bahkan saya menggerutu dalam hati, di dunianya sudah miskin, tidak ibadah, nanti di akhirat akan langsung masuk neraka. Ini perasaan saya saat itu. Saya sudah menjustis bahwa orang itu nanti pasti masuk neraka, ini semacam itu ya. Kemudian setelah saya pelajari Al-Quran itu ya, akhirnya saya tahu ternyata bukan kewenangan saya untuk menjustis orang lain itu sesat, masuk neraka atau yang lainnya ya. Karena itu itu bukan ranah hak saya menilai seseorang itu baik, buruk, dan tersesat macam itu. Kenapa? Karena itu hak prerogatifnya Allah semata ya. Saya sangat memahami hal demikian. Oleh karena itu, jika sampean masih berpandangan seperti yang saya katakan tadi, ya jelas sampean masih mengamalkan agama itu hanya di level luar semacam itu, ya tentu belum level dalamnya. Ya. Oleh karena itu pelajarilah Al-Quran jika sampean ingin solusi agar sampean tidak tersesat nantinya, sampean tidak menyesal nantinya ketika sudah di akhirat nanti. Ya. Saran saya seperti yang saya lakukan itu mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Agar apa? Minimal
sudah ada patokan sampean beribadah itu, bukan atas dasar asumsi atau didengar dari kata ustadz ini, kata ustadz itu, misalkan semacam itu. Kenapa? Karena ya itu, tidak semua ustadz juga memahami kedalaman pemahaman agama itu sama dalamnya ya. Oleh karena itu mempelajari Al-Quran dengan bahasa yang benar, dengan pemahaman alat-alat yang benar, misalkan nahwu sorobnya semacam itu, agar tidak salah menilai, menafsiri ayat tersebut. Intinya apa? Ya intinya seperti itu. Pokoknya misalkan ya, jika sampean bagaimana cara menilai seseorang ulama itu benar ulama menurut Allah atau hanya ulama menurut sampean ya. Ya cirinya sebenarnya semacam itu. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ulama warasatul anbiya wal al-ulama warasatul anbiya. Semacam itu. Jadi jika pun sampai ingin belajar terhadap seorang ulama yang dipandang sudah populer misalnya sebagai ulama, ya kriteria ulama semacam itu. Ya orang yang paling takut terhadap Allah, itulah ulama menurut Allah ya. Bukan menurut sampean. Mungkin menurut sampean pakaiannya sudah dikatakan ulama, orangnya seperti halus, tutur katanya seolah-olah mencerminkan ulama. Itu belum tentu ulama. Kenapa? Karena kriteria ulama itu adalah, yang menurut Allah itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yaitu orang yang paling takut terhadap Allah. Kemudian orang yang paling takut itu yang mana? Ya tentunya yang menjalankan perintah-perintah Allah, semacam itu. Ya, kalau Allah menyuruh seseorang berbuat adil dan kebaikan, ya tentu harusnya ulama itu ya melakukan itu, ya berbuat adil dan kebaikan. Apakah dengan mengolok-olok seseorang, kemudian menilai orang lain rendah itu perintah Allah? Apakah ini cerminan dari takutnya seseorang tersebut terhadap Allah? Bukankah itu hanya karena nafsu belaka? Inilah yang sampean harusnya mulai berpikir, ya. Apakah yang selama ini sampean kaji, sampean berguru terhadap ulama itu memang benar-benar sudah benar menurut Allah, atau hanya benar menurut asumsi sampean? Semacam itu, ya toh? Oleh karena itu mulailah berpikir. Mana ada orang yang katanya ulama, yang kriteria ulama itu menurut Allah adalah orang yang paling takut dan mewarisi sifat-sifat Nabi, kemudian menyuruh jamaahnya untuk membunuh orang lain, ya. Kemudian membuat hoax, membuat fitnah, ya. Inilah mulai berpikir. Saya contohkan, kalau sampean menuduh Pak Jokowi PKI, ya, dan itu benar-benar hoax, lalu sampean menyebarluaskannya, apakah ini yang dinamakan ulama?
Apakah perbuatan sampean ini justru tidak menentang dengan kehendak Allah? Semacam itu. Apakah Allah menyuruh untuk menghina orang lain? Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an sudah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu benci antara satu dengan yang lainnya. Semacam itu. Lalu jika ada yang katanya ulama kemudian menyuruh jamaahnya untuk membenci orang lain, untuk membunuh orang lain, katanya darahnya halal. Apakah sampean tahu? Ya, apakah memang Allah menyuruh semacam itu? Lalu katakan, tanyalah, apakah ada dalil Al-Quran yang mengatakan itu? Hah? Kalau tidak ada, lalu perintah siapa itu? Bukankah dalam Al-Quran sudah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innasyaitona ya'murukum bil fahsya wal munkar. Bukankah setan yang menyuruh sampean-sampean untuk berbuat fahsya dan kemungkaran itu? Ya. Makanya mulailah berpikir bahwa apakah perbuatan atau amaliyah yang selama ini sampai lakukan itu sudah benar-benar benar menurut Allah atau hanya benar menurut asumsi keinginan sampean belaka. Ya. Apa urgensinya saya katakan? Ya, mumpung sampean belum terlambat. Belum terlambat. Ya, karena apa? Jika nanti terlambat, sampai sangat menyesali hal itu. Ya, sampean belum, misalkan belum membenahi kekeliruan selama ini, kemudian sampean keburu meninggal, ya, ini akan sangat menyesal. Ya. Oleh karena itu mulailah berpikir, segeralah mulai berpikir, apakah perbuatan yang sampean selama ini lakukan ini benar menurut Allah atau hanya benar menurut nafsu sampean saja. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.